terdapat sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi berfungsi mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan data keuangan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Faktor seperti ukuran perusahaan dan volume transaksi mempengaruhi sistem ini. Dengan perkembangan teknologi seperti blockchain, perusahaan semakin menekankan pentingnya sistem akuntansi yang akurat dan terpercaya. Sistem yang baik membantu manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan, seperti menilai utang, keuntungan, arus kas, serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Semakin singkat jangka waktu pelaporan, laba bisnis sebenarnya bisa diketahui. Sistem informasi akuntansi terdapat terminologi dasar. Terminologi akuntansi mencakup berbagai konsep penting seperti event atau peristiwa yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas, serta transaksi yang melibatkan pertukaran antara entitas. Akun terbagi menjadi akun permanen yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, dan akun sementara yang terdiri dari pendapatan, beban, dan dividen. Dalam sistem akuntansi, transaksi dicatat pertama kali dalam jurnal, lalu dipindahkan ke buku besar melalui proses posting. Neraca saldo digunakan untuk memastikan keseimbangan akun sebelum dan sesudah penyesuaian. Pada akhir periode, dilakukan entry penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Laporan keuangan utama terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Setelah itu, dilakukan proses penutupan akun nominal untuk menutup pembukuan periode tersebut. Bulan, kuartal, atau tahunan. Nah, terdapat debit dan kredit. Debit dan kredit dalam akuntansi hanya menunjukkan sisi pencatatan, bukan peningkatan atau penurunan nilai. Sistem akuntansi berpasangan mencatat setiap transaksi dengan efek dua sisi, memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Prinsip ini membantu menjaga keakuratan catatan keuangan dan mengungkapkan standar akuntansi yang digunakan secara universal. perusahaan mengakui pendapatan ketika sudah memenuhi kewajiban bekerja. Dari persamaan akuntansi sendiri, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana aset jika bertambah berada di sebelah debit dan jika berkurang berada di sebelah kredit. Untuk kewajiban atau liabilitas jika bertambah di sebelah kredit dan jika berkurang berada di sebelah debit. Sedangkan untuk ekuitas jika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan mencatat modal saham dan laba ditahan. Laporan laba rugi mencatat pendapatan dan beban. Laporan laba ditahan mencatat dividen karena perusahaan memindahkan dividen, pendapatan, dan beban ke laba ditahan pada akhir periode. Perubahan pada salah satu dari ketiga elemen ini akan mempengaruhi ekuitas. Apabila tidak disesuaikan, akun pendapatan Dan hubungan ekuitas. Struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang termasuk dalam atau mempengaruhi bagian ekuitas. Nah, perusahaan biasanya menggunakan akun modal saham, agio saham, dividen, dan laba ditahan. Sedangkan perusahaan perseorangan atau persekutuan menggunakan akun modal pemilik dan prive pemilik. Akun modal saham menunjukkan investasi yang dilakukan oleh pemilik dalam perusahaan. Akun prive pemilik mencatat penarikan dana yang dilakukan oleh pemilik. Yaitu materi siklus akuntansi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi dan peristiwa tertentu. Tantangan pertama adalah menentukan apa yang harus dicatat. Meskipun IFRS memberikan pedoman, tidak ada aturan sederhana yang menyatakan peristiwa apa saja yang harus dicatat oleh perusahaan. Misalnya, perubahan dalam kebijakan manajemen atau personel mungkin penting, tapi tidak dicatat dalam akun. Penjualan atau pembelian tunai, berapapun jumlahnya, harus dicatat dalam pembukuan. Satu item dapat diakui dalam laporan keuangan jika item tersebut memenuhi definisi salah satu elemen laporan keuangan. Yang selanjutnya, pengakuan item tersebut memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan terkait aset, kewajiban,
pendapatan, beban, atau perubahan ekuitas. Menyajikan representasi yang andal mengenai aset, kewajiban, pendapatan, beban, atau perubahan ekuitas. Sebagai contoh, apakah karyawan yang terampil dapat dinilai dan dicatat dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi? Karyawan yang terampil sangat berharga atau sangat relevan, tetapi belum ada metode yang dapat mengukur nilainya dengan andal. Akibatnya, sumber daya manusia tidak dicatat dalam laporan keuangan. Namun, di masa depan, jika teknik pengukuran semakin maju dan diterima secara luas, informasi ini mungkin dapat disajikan dalam bentuk tambahan. Siklus akuntansi selanjutnya yaitu transaksi yang dicatat dapat berupa pertukaran antara dua entitas, di mana masing-masing menerima dan mengorbankan nilai, seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa. Selain itu, transaksi juga bisa berupa transfer satu arah, di mana satu pihak mengorbankan nilai tanpa menerima imbalan langsung. Contohnya, sebuah entitas dapat menanggung kewajiban tanpa menerima nilai secara langsung, seperti sumbangan amal. Contoh lain termasuk investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, pembayaran pajak, hadiah, kerugian akibat bencana, dan pencurian. Singkatnya, sebuah perusahaan mencatat sebanyak mungkin transaksi yang mempengaruhi posisi keuangannya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam kasus sumber daya manusia, beberapa peristiwa tidak dicatat karena tradisi akuntansi yang telah berlangsung lama dan kesulitan dalam pengukuran yang rumit. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, profesi akuntansi semakin terbuka untuk menghadapi tantangan dalam mengukur dan melaporkan peristiwa yang sebelumnya dianggap terlalu kompleks dan sulit untuk diukur. Selanjutnya yaitu pencatatan dalam jurnal. Sebuah perusahaan mencatat transaksi dan kejadian yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitasnya dalam akun-akun tertentu. Buku besar umum berisi semua akun yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap akun menunjukkan bagaimana transaksi mempengaruhi aspek keuangan tertentu seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Namun dalam praktiknya, perusahaan tidak langsung mencatat transaksi dalam buku besar karena setiap transaksi mempengaruhi setidaknya dua akun berbeda. Lalu diperlukan pencatatan dalam satu tempat yang disebut jurnal yang juga dikenal sebagai laporan catatan awal. Jurnal umum mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan format debit dan kredit. Pencatatan contoh pencatatan jurnal, journalizing, misalnya berikut ada 2 transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Shopee pada 1 September 2022. Untuk yang pertama, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar Rp15.000 sebagai imbalan atas saham biasa. Lalu perusahaan membeli peralatan komputer seharga Rp7.000 secara tunai. Lalu pada pencatatan dalam jurnal umum tahun 2022 bulan 9 tanggal 1, kas Rp15.000 pada modal saham biasa, Rp15.000 untuk penerbitan saham biasa untuk kas. Lalu pada tanggal yang sama peralatan Rp7.000 pada kas Rp7.000 untuk pembelian peralatan secara tunai. Lalu dalam jurnal umum setiap entry terdiri dapat 4 bagian, yaitu untuk pertama tanggal transaksi, lalu yang kedua akun yang didebit dan jumlahnya, lalu 3 akun yang nggak kelihatan anjir. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada jurnal khusus, special journal. Selain jurnal umum, perusahaan juga bisa menggunakan jurnal khusus untuk transaksi yang memiliki pola serupa, misalnya jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, lalu jurnal penjualan, sales journal, lalu yang ketiga jurnal pembelian, purchase journal, lalu jurnal pembayaran kas, cash payment journal. Menggunakan jurnal khusus membantu perusahaan menghemat waktu pembukuan. Lalu selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Posting. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, langkah berikutnya adalah memindahkan posting entry jurnal ke buku besar. Langkah-langkah dalam proses ini adalah masukkan ke dalam akun yang didebit buku besar termasuk tanggal, nomor halaman jurnal, dan jumlah kredit. Lalu kedua, tulis nomor akun debit di kolom referensi jurnal. Lalu 3, memasukkan ke dalam akun yang dikredit di buku besar termasuk tanggal, nomor halaman jurnal, dan jumlah kredit.
Lalu yang keempat, tulis nomor akun kredit di kolom referensi jurnal. Sebagai contoh, misalnya untuk transaksi software tadi, akun kas nomor 101 mencatat debit 15.000, lalu akun modal saham biasa nomor 311 mencatat kredit sebesar Rp15.000. Lalu selanjutnya, membuat format buku besar umum (general ledger). Buku besar umum mencatat saldo setelah setiap transaksi. Format biasanya memiliki 3 kolom utama, yaitu pertama debit, lalu yang kedua kredit, lalu yang ketiga saldo akhir. Setiap transaksi diposting, saldo akan diperbarui. Kolom referensi membantu melacak dari mana data tersebut berasalnya. Misalnya dari jurnal umum, halaman pertama, C1. Lalu, selanjutnya itu bagian akun chart of account. Setiap perusahaan memiliki jumlah dan jenis akun yang berbeda, tergantung pada kebutuhan manajemen. Contoh perbedaannya, perusahaan kecil mungkin hanya memiliki satu akun untuk semua biaya utilitas. Lalu perusahaan besar bisa memiliki akun terpisah untuk listrik, gas, dan air. Biasanya akun-akun dalam buku besar dikelompokkan dalam urutan berikut. Untuk yang pertama aset, lalu yang kedua kewajiban, lalu yang ketiga ekuitas, lalu yang keempat pendapatan, yang terakhir itu beban. Nomor akun diberikan berdasarkan kategori ini, misalnya kas diberi nomor 101, sementara modal saham biasa, sebagai contoh 300 berapa gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian adalah proses pencatatan akuntansi yang penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan itu akurat. Tujuan jurnal penyesuaian antara lain yang pertama, memastikan pendapatan dicatat saat layanan diberikan. Yang kedua, memastikan beban dicatat saat benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan lebih akurat dan terkini. Jurnal penyesuaian diperlukan jika ada transaksi yang tidak praktis dicatat setiap hari, seperti pemakaian perlengkapan atau gaji, beberapa biaya habis seiring waktu seperti depresiasi gedung atau biaya sewa, ataupun ada transaksi yang belum tercatat karena tagihannya belum diterima. Nah, pembuatan jurnal penyesuaian biasanya dilakukan setiap kali perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Membutuhkan analisis mendalam terhadap setiap akun, biasanya dikerjakan oleh akuntan berpengalaman, serta mungkin memerlukan perhitungan fisik seperti persediaan dan pemeriksaan dokumen seperti kontrak. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada penangguhan atau deferrals. Penangguhan atau deferrals ini terkait dengan transaksi yang sudah dicatat tetapi perlu disesuaikan karena belum sebetulnya terjadi. Jadi yang pertama ada beban dibayar di muka. Ketika kita membayar sesuatu lebih dulu sebelum menggunakannya. Contohnya seperti membayar asuransi untuk 1 tahun di muka. Lalu yang kedua ketika pendapatan diterima di muka. Nah ini ketika kita menerima pembayaran sebelum memberikan layanan. Contohnya menerima uang sewa gedung untuk 6 bulan ke depan. Lalu yang kedua adalah accruals. Accruals ini terkait dengan transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Pendapatan yang masih harus diterima, itu contohnya yang pertama. Ketika kita sudah memberikan layanan tapi belum menerima pembayaran, contohnya seperti jasa konsultasi yang sudah diberikan tapi belum dibayar klien. Lalu yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Ketika kita sudah memakai jasa atau barang tetapi belum membayarnya, contohnya gaji karyawan yang belum dibayar di akhir bulan. Jurnal penyesuaian deferrals. Penangguhan adalah situasi ketika pencatatan beban atau pendapatan ditunda dari waktu transaksi kas awalnya. Hal ini penting karena masalah dapat terjadi tanpa penyesuaian, seperti aset dan liabilitas akan terlalu tinggi atau overstated, sedangkan beban dan pendapatan akan terlalu rendah atau understated. Nah, jurnal penyesuaian deferrals berfungsi untuk menurunkan nilai akun di laporan posisi keuangan atau neraca dan menaikkan nilai akun di laporan laba rugi. Contohnya, misalnya nih untuk perlengkapan. Jika hanya mencatat pembelian perlengkapan atau aset, nilainya akan terlalu tinggi. Beban perlengkapan akan terlalu rendah karena pemakaian belum dicatat. Penyesuaian diperlukan untuk mengurangi nilai perlengkapan dan mengakui bebannya. 3 jenis utama beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Yang pertama perlengkapan atau supplies. Dicatat sebagai aset saat pembelian, perlu perhitungan fisik di akhir periode. Penyesuaiannya mengurangi nilai aset perlengkapan dan mengakui beban perlengkapan yang telah digunakan. Contohnya, dari pembelian 25.000 tersisa 10.000, berarti beban perlengkapannya 15.000.
Lalu yang kedua ada asuransi atau insurance. Dicatat sebagai asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Penyesuaiannya berdasarkan waktu yang telah berlalu. Contohnya, asuransi 6.000 untuk setahun. Setelah sebulan, beban yang diakui 500, hasil dari 6.000 dibagi 12. Sisa 5.500 tetap sebagai aset prepaid insurance. Dan yang ketiga depresiasi atau depreciation. Untuk aset jangka panjang seperti gedung dan peralatan, mengalokasikan biaya aset selama umur manfaatnya. Penyesuaian menambah akumulasi depresiasi dan mengakui beban depresiasi. Bukan pengukuran perubahan nilai pasar, tapi alokasi biaya. Nah, tujuan dari prepaid expenses ini sebenarnya ada yang pertama, mencatat beban pada periode yang tepat. Lalu yang kedua, menunjukkan nilai aset yang sebenarnya. Yang ketiga, mencegah overstatement terlalu tinggi pada aset atau laba. Dan yang terakhir, mencegah understatement atau terlalu rendah pada beban. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban yang timbul ketika perusahaan menerima pembayaran sebelum memberikan layanan. Contohnya adalah uang muka sewa, langganan majalah, dan penjualan tiket pesawat. Pendapatan ini akan diakui sebagai pendapatan sebenarnya setelah layanan diberikan. Sebelum dilakukan penyesuaian, kewajiban cenderung lebih tinggi dan pendapatan lebih rendah dari yang seharusnya. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan dengan mendebit akun kewajiban dan mengkredit akun pendapatan. Sebagai contoh, Yazigi Advertising menerima 12.000 dari pelanggan untuk layanan periklanan. Setelah memberikan sebagian layanan pada Oktober, Yazigi mengakui 4.000 sebagai pendapatan dan mengurangi kewajiban yang tersisa menjadi 8.000. Tanpa penyesuaian ini, laporan keuangan akan menunjukkan pendapatan dan laba bersih yang lebih rendah serta kewajiban yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Penyesuaian terhadap pencatatan transaksi secara akrual, di mana pencatatan transaksi secara akrual itu mencatat beban atau pendapatan yang sudah terjadi walaupun beban belum dibayarkan atau pendapatan masih belum diterima uangnya. Jika tidak disesuaikan, akun pendapatan dan pengeluaran akan understate, di mana jumlahnya lebih kecil dari yang sebenarnya. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar tersebut, apabila kita melakukan penyesuaian terhadap accrued revenues, kita akan mendebit aset, yaitu menambah aset, kemudian mengkredit revenue, yaitu menambah pendapatan. Apabila kita menyesuaikan accrued expense, kita akan menambah expense pada bagian debit dan menambah kewajiban pada bagian kredit. Bahas lebih mendalam mengenai accrued revenues atau pendapatan yang masih harus diterima. Pada pembahasan ini, pendapatan yang sudah dilakukan jasanya tetapi belum diterima pembayarannya. Biasanya pendapatannya tidak dicatat karena bukan transaksi sehari-hari yang diperkirakan akan praktis jika dicatat secara rutin. Jurnalnya mendebit aset dan mengkredit pendapatan. Kemudian terdapat contoh transaksi yang dilakukan oleh Yazigi Advertising, yaitu pada bulan Oktober Yazigi Advertising melakukan jasa senilai $2.000 yang tidak ditagih kepada klien pada atau sebelum 31 Oktober. Karena layanan ini tidak ditagih, layanan ini tidak dicatat. Kemudian bisa kita lihat pada gambar tersebut, di mana apabila kita melakukan penyesuaian, kita akan menambah akun piutang pada sisi debit dan juga menambah akun pendapatan jasa pada sisi kredit. Kemudian apabila kita lihat di dalam buku besar, akan menambah akun piutang pada sisi debit sehingga akun piutang menjadi $74.000. Kemudian pada akun service revenue akan menambah $2.000 juga sehingga saldo akhirnya sebesar $106.000. Membahas accrued revenue, kita akan beralih ke accrued expense. Accrued expense merupakan biaya yang dikeluarkan tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal pernyataan tersebut, seperti contohnya bunga, sewa, pajak, dan gaji. Biaya yang masih harus dibayar dihasilkan dari penyebab yang sama dengan pendapatan yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar pada pembukuan satu perusahaan adalah pendapatan yang masih harus dibayar untuk perusahaan lain. Contohnya, pada contoh sebelumnya kita kan sudah membahas service revenue yang dilakukan oleh Yazigi Advertising sebesar $2.000. Nah, service revenue ini bagi perusahaan lain merupakan biaya yang masih harus dibayar oleh klien
ya sisi advertising, sehingga akan dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar sebelum dilakukan penyesuaian. Kewajiban dan biaya akan understated atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Oleh karena itu, penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar menghasilkan debit ke akun beban dan kredit ke akun kewajiban. Kita akan membahas mengenai accrued salaries atau wages. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai utang gaji. Di sini merupakan gaji dan upah yang sudah didapat karyawan tetapi belum dibayarkan perusahaan pada saat itu. Contoh kasusnya YCC Advertising terakhir kali membayar gaji dan upah pada 26 Oktober dan tidak akan membayar gaji dan upah lagi sampai 23 November. Namun seperti yang ditunjukkan dalam 3 hari kerja tersisa di bulan Oktober 29 sampai 31 Oktober. Seperti yang dilihat pada gambar ini, pembayaran dilakukan pada 26 Oktober. Sedangkan Oktober dalam hari kerja masih menyisakan 3 hari kerja, di mana 3 hari kerja itu akan dicatat sebagai utang gaji oleh YCC Advertising. Kemudian seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini, karyawan menerima total gaji dan upah $10.000 untuk 5 hari kerja seminggu, yang mana per hari akan ditemukan sebesar $2.000, sehingga untuk 3 hari kerja yang belum terbayarkan oleh YCC Advertising akan berjumlah $6.000. Kemudian pada penyesuaian, YCC Advertising harus mencatat kewajiban pada sisi kredit, yaitu salaries and wages payable sebesar $6.000, dan juga akan mencatat beban gaji sebesar $6.000, di mana beban gaji ini akan mengurangi ekuitas. Umumnya, kegiatan utang piutang merupakan hal yang wajar dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan menyediakan piutang, tentunya kita juga harus mempersiapkan kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Apabila kita melakukan penyesuaian untuk kerugian piutang, kita akan mencatat bad debt expense atau beban kerugian piutang pada bagian debit. Ini akan mengurangi modal, dan juga kita akan mengkredit allowance for doubtful accounts, yang mana kemudian pada buku besar, allowance for doubtful accounts atau cadangan kerugian piutang akan bertambah sebesar $1.600 pada sisi kredit, dan juga akan menambah beban pada sisi debit untuk akun bad debt expense atau beban kerugian piutang. Nah, apabila tidak dilakukan penyesuaian ini, aset akan overstate dan pengeluaran akan understate. Akun cadangan kerugian piutang adalah akun aset kontra dan ditunjukkan pada laporan posisi keuangan. Perlakuannya mirip dengan akumulasi penyusutan untuk peralatan atau aset tetap. Umumnya, sebuah perusahaan akan menghitung cadangan kerugian piutang berdasarkan persentase total piutang mereka. Baik, selanjutnya ada menyiapkan laporan keuangan. Dalam menyiapkan laporan terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu proses closing. Proses closing sendiri yaitu mengurangi saldo akun nominal menjadi 0 untuk menyiapkan akun untuk transaksi periode berikutnya. Dalam proses closing, YCC Advertising mentransfer semua saldo akun pendapatan dan beban ke akun clearing atau akun penangguhan yang disebut ringkasan laba rugi. Akun ringkasan laba rugi mencocokkan pendapatan dan beban. YCC menggunakan akun clearing ini hanya pada akhir setiap periode akuntansi. Akun tersebut mewakili laba bersih atau laba rugi bersih untuk periode tersebut. Nah, kemudian YCC mentransfer sejumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas. Baik, proses selanjutnya yaitu proses post closing. Post closing sendiri yaitu neraca saldo disiapkan setelah mencatat transaksi rutin pada periode tersebut. Bahwa neraca saldo kedua atau neraca saldo yang disesuaikan terjadi setelah mencatat entry penyesuaian. Perusahaan dapat membuat neraca saldo ketiga setelah mencatat entry penutup. Neraca saldo setelah penutupan disebut neraca saldo pasca penutupan. Tujuan dari neraca saldo pasca penutupan adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo akun permanen yang dibawa perusahaan ke periode akuntansi berikutnya. Proses yang ketiga yaitu reversing interest and optional step. Beberapa akuntan lebih suka membuat entry pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya. Entry pembalik adalah kebalikan dari entry penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya.
Penggunaan entry pembalik adalah prosedur pembukuan opsional. Ini bukan langkah yang diperlukan dalam siklus akuntansi. Kita menuju ke langkah yang terakhir, yaitu the accounting cycle summarize. Ringkasan langkah-langkah dalam siklus akuntansi menunjukkan urutan logis dari prosedur akuntansi yang digunakan selama periode fiskal. Yaitu yang pertama ada memasukkan transaksi periode tersebut ke jurnal yang sesuai. Yang kedua yaitu posting dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga yaitu siapkan raca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, siapkan entry jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang kelima yaitu siapkan raca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam yaitu siapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Yang ketujuh yaitu siapkan entry jurnal penutup dan posting ke buku besar. Yang kedelapan yaitu siapkan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir yaitu siapkan entry pembalik dan posting ke buku besar. Perusahaan biasanya menjalankan semua langkah ini dalam setiap periode fiskal. Selanjutnya adalah laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan apakah suatu perusahaan mengalami keuntungan atau malah mengalami kerugian dalam suatu periode tertentu. Sesuai dengan ilustrasi 3.41 di dalam e-book, dicontohkan share kabinet mendapatkan penjualan bersih sebesar 400.000, harga pokok penjualan sebesar 316.000 dan laba kotor sebesar 84.000, yang artinya perusahaan menjual barang dagangan senilai 400.000, biaya untuk mendapatkan barang yang dijual adalah 316.000. Setelah dikurangi biaya ini, perusahaan memiliki keuntungan awal atau laba kotor sebesar 84.000. Selanjutnya, ada biaya operasional. Yang pertama, beban penjualan. Beban penjualan tersendiri sebesar 30.200 terdiri dari gaji karyawan bagian penjualan sebesar 20.000 dan biaya iklan 10.200. Selanjutnya ada beban administrasi yang terdiri dari gaji pegawai administrasi sebesar 19.000 dan penyusutan peralatan sebesar 6.700. Dan juga pajak properti, sewa, asuransi, dan lain-lain. Hal ini berarti ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Jika biaya ini terlalu besar, maka keuntungan perusahaan bisa berkurang. Yang selanjutnya adalah laba dari operasi. Pendapatan setelah dikurangi semua biaya operasional sebesar 16.540, yang artinya ini adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum memperhitungkan pendapatan atau beban lainnya. Jika angka ini positif, berarti bisnis berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lainnya. Yang pertama ada pendapatan bunga atau dari investasi dan tabungan perusahaan sebesar Rp800 dan juga beban bunga sebesar 1.700, yang artinya perusahaan mendapatkan sedikit pendapatan dari bunga, tetapi juga harus membayar bunga lebih besar karena ada utang. Selanjutnya ada laba bersih atau keuntungan akhir. Yang pertama ada laba sebelum pajak sebesar 15.640.000. Yang kedua ada pajak yang harus dibayar sebesar 3.440.000 dan juga laba bersih setelah semua biaya dan pajak dibayarkan sebesar 12.200. Yang artinya keuntungan ini adalah akhir yang benar-benar didapatkan oleh perusahaan setelah membayar. Yang kedua adalah laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan laba yang diperolehnya. Laba ini bisa disimpan untuk keperluan bisnis atau dibagikan kepada pemilik usaha dalam bentuk dividen. Yang kedua adalah laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan laba yang diperolehnya. Laba ini bisa disimpan untuk keperluan bisnis atau dibagikan kepada pemilik usaha dalam bentuk dividen. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan, beberapa utangnya, dan berapa nilai bersih perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Di sini sudah dicontohkan di dalam e-book laporan posisi keuangan Share Kabinet. Yang pertama ada aset. Aset adalah segala sesuatu yang bernilai dan dimiliki oleh perusahaan. Aset ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu aset lancar sebesar Rp97.040. Yang kedua ada aset tidak lancar sebesar Rp48.300.
Lalu yang kedua ada liabilitas atau utang perusahaan. Liabilitas adalah semua kewajiban atau utang yang harus dibayar perusahaan dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, liabilitas lancar sebesar 38.940 dan liabilitas tidak lancar atau utang jangka panjang sebesar 30.000. Lalu yang ketiga ada ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan. Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total utang. Ini menunjukkan seberapa besar bagian dari perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemiliknya. Sebesar 76.400. Lalu, yang keempat ada total keseluruhan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah